Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Di pagi hari ini yang penuh dengan keberkahan, tidak ada kalimat yang paling pantas untuk kita rangkai, kita persembahkan kepada Allah, Zat yang maha menitipkan segala hidup kepada kita, selain kalimat Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Pagi ini kami masih diberikan kesempatan hidup. Kami masih dititipkan jantung berdetak, nadi berdenyut, mata menatap. Itu semua atas izin Engkau ya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenapa di awal ini saya ajak kita semua bersyukur? Hidup itu mahal. 1 minggu yang lalu ada artis senior, dia tidur, ketika dibangunkan sudah tidak bernyawa lagi. Ibu ikutin beritanya. Siapa namanya? Hafal ini. Wajah-wajah infotainment semua. Bayangkan Pak, tidur lewat. Itulah kenapa Rasulullah mencontohkan kepada kita, sebelum tidur bacalah doa yang begitu indah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ada sebuah penelitian sebelum COVID Pak, di tahun 2018, ternyata memang sudah hampir 20 tahun terakhir, karena pola hidup yang serba modern, banyak manusia yang meninggal dalam tidurnya sendiri. 80% lebih manusia itu meninggal dalam tidurnya sendiri. Makanya hebat, Rasulullah itu sudah memprediksi ini 14 abad yang lalu. Kenapa? Karena zaman sekarang tantangan manusia itu kan 3F: fun, fashion, food. Apa bu? Fun, fashion, food. Fun, bersenang-senang. Fashion, gaya hidup, pakaian dan segala sesuatu. Food, dan cara makan. Inilah yang membuat manusia zaman sekarang ini umurnya banyak yang pendek-pendek. Dan hebatnya, Masya Allah, Rasulullah itu mengajarkan kalau kita bangun tidur, langsunglah bersyukur kepada Allah dengan kalimat doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Coba lihat ya Allah, terima kasih kami sudah dihidupkan kembali. Karena orang tidur itu separuh nyawanya sedang digenggam oleh Allah. Alhamdulillah kita masih dititipin sehat Ibu ya. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Berangkat dari apa yang Rasul contohkan dalam urusan tidur, maka sebenarnya tidak ada sosok, tidak ada seorang hamba manusia
yang keseharian yang paling patut kita contoh, kecuali kekasih Allah, kekasih alam semesta, kekasih kita semua, Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di hidup kita yang masih diberi kesempatan hari ini dan seterusnya, kita diberi kekuatan untuk istiqomah mencontoh kemuliaan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hidup ibu mau mencontoh siapa? Coba. Ibu yang ngefans sama artis, jadi followersnya, kadang ikut komen di postingannya. Beberapa hari ini yang ngefans artisnya pisah, artisnya cerai. Ibu ikutin beritanya juga ya. Siapa tuh? Langsung. Astagfirullahaladzim. Ini dipancing sedikit hafal, namanya The Power of Mama. Coba siapa yang mau kita jadikan suri tauladan dalam hidup? Tidak ada. Karena manusia itu memang tempatnya salah, tempatnya lupa. Al-insanu makanul khata' wal nisyan. Manusia tempatnya salah, juga tempatnya lupa. Baik, itu nanti kita bahas. Yang kami hormati para jamaah di Masjid Agung Manarul Ilmi Islamic Center Kota Padang Panjang. Yang kami hormati ayahanda kami Bapak PJ Wali Kota Padang Panjang, Bapak Haji Soni Budaya Putra APMSI, yang sudah kita dengarkan arahan dari beliau. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat panjang umur, berkah dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Beliau sudah berangkat haji banyak, alhamdulillah sudah ada titel hajinya. Tapi saya yakin walaupun beliau sudah haji, tetap kalah sama Haji Torik. Karena Haji Torik hajinya berapa bulan tuh? Yang kami hormati Ketua DPRD Kota Padang Bapak Indra ST, Masya Allah, jazakumullah khairul jazaa. Semoga juga beliau panjang umur. Kemudian Forkominda Sekota Padang Panjang, seluruh kepala OPD dan organisasi Islam Sekota Padang Panjang, yang mudah-mudahan semua sehat walafiat, berkah panjang umur dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan saya kalau ke Kota Panjang ini kebetulan ada sahabat saya juga, beliau ASN, Ustaz Zulkhairi. Nanti ada mungkin beliau di belakangnya. Itu sahabat saya waktu di pesantren, 6 tahun kami di pondok pesantren Darul Hakim, Ustaz Zulkhairi. Sepertinya beliau sekarang di KPU kalau saya di Bawaslu. Nah, di Bawaslu itu sahabat saya seperjuangan, Pak. Tempat saya dulu di Karendang. Jadi kalau beliau pulang dari Padang selalu bawa rendang. Nah, saya bawa rendang dan segala macam masakan Padang ya dari beliau. Intinya mudah-mudahan selalu sehat walafiat, amin. Emang kalau ngomongin sehat ini mahal ya Bu ya. Saya sudah 3 hari meriang. Semalam suara saya habis, banyak dibantu oleh sahabat saya Ustaz Zuhairi, dibawain apa itu asam sama gula Jawa ya. Ini saya siapin juga di sini. Saya minum semalam itu habis suara saya. Masya Allah, saya pikir kalau besok saya ada suaranya sama pakai apa saya, kan nggak mungkin sama pakai bahasa isyarat gue. Tapi alhamdulillah sehat mahal ternyata. Bu, ibu masih hidup?
Ini ibu bengong ini, kira-kira ibu dengar kajiannya apa terpesona melihat saya? Kita luruskan niat dulu ya, terutama ibu-ibu yang harus dijaga niatnya. Ibu-ibu datang ke sini dari rumah, niatnya mau dengerin ceramahnya apa mau lihat ustadznya? Nah ini harus jelas. Kita malu niat bahwa innama likulli imri'in ma nawa. Mau dengerin ceramahnya apa mau lihat ustadznya? Oke. Yang mau dengerin ceramahnya apa? Saya. Yang mau lihat ustadznya? Astagfirullah. Ini tanda-tanda wanita akhir zaman. Bapak Ibu sehat semua ya? Badan sehat, dompet awal bulan. Coba pilih mana, sehat punya uang 5.000 apa sakit uangnya 5 juta? Sehat 5.000, sakit 5 juta, mana yang nikmat? Sehat 5 dasar wanita. Saya jadi mau tanya sama ibu-ibu deh supaya tidak ada dusta di antara kita. Yang namanya wanita, perempuan, matre boleh apa enggak? Izin ini Pak PJ, gimana kalau saya hadiah semua? Baik, saya doakan mudah-mudahan abang-abangku, Bunda, Uni, saya banyak belajar bahasa Minang karena sudah 2 bulan estafet dakwah. Yang paling berkesan itu yang tidak saya bisa lupa, orang Minang itu bilang plastik kresek itu asoy. Itu sampai sekarang saya mencari sejarahnya itu gimana gitu. Kok bisa sampai asoy? Itu asoy itu kresek yang kecil, kalau yang gede itu namanya asoy geboy. Baik, yang jomblo belum punya pasangan ya. Kalau ada yang belum punya pasangan biasanya ada 2 kategori nih Pak. Ada gadis, ada janda. Orang Padang bilang janda Pak. Ada jando. Ada jando di sini. Ada apa banyak? Banyak. Ini juga dalam pengajian janda ini. Baik, mudah-mudahan yang masih jomblo, saya doakan nanti dapat jodohnya cumi rebus. Tahu cumi rebus kepanjangannya Bu? Cumi rebus kepanjangannya calon suami rekeningnya bagus. Kan mata. Saya doakan juga bapak-bapak ini, kalau saya lihat wajah-wajah beliau-beliau ini Bu, ini wajah-wajah yang nanti ya Allah jauhkan dari siksa api neraka. Kenapa Allah jauhkan dari siksa api neraka? Allah Maha tahu, karena suami yang seperti ini di dunia sudah tersiksa sama istri. Kegiatan kami bersafari dakwah dari masjid ke masjid di Sumbar ini dalam rangka saling mengingatkan Bapak Ibu, watawasau bil haq, watawasau bis. Ini kalau kita lihat Al-Quran, Al-Quran wakaf, ada tulisannya Al-Quran wakaf. Di bawahnya ada komunitas Riau Indonesia mengaji. Jadi ini Al-Quran tidak diperjualbelikan Ibu. Wakaf itu dari bahasa Arab, wakaf, berhenti. Jadi apapun kalau sudah statusnya sudah wakaf,
maka berhentilah urusan dunianya Pak. Tidak boleh dijual beli, tidak boleh dimiliki. Orang kalau sudah wakaf, niatnya harus lillahi. Saya wakafkan tanah, maka tanah itu sudah tidak bisa dimiliki, tidak bisa dijual beli. Al-Quran ini sama. Ketika sudah ditulis Al-Quran wakaf, maka Bapak Ibu yang nanti ikut menyisihkan rezeki, memberikan donasi terbaik, maka Al-Quran ini akan kami cetak. Yang sudah tercetak seperti ini akan kami sebarkan ke seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Ketika Al-Quran yang dicetaknya dari rezeki Bapak Ibu diterima oleh para santri, dibaca oleh ibu-ibu majelis taklim di masjid-masjid, maka pahalanya kembali bukan untuk kami, tapi pahalanya kembali untuk Bapak Ibu yang sudah menyisihkan rezeki. Karena ada satu hadis yang masyhur yang di pesantren bahkan diajarkan. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baginda Rasulullah beliau bersabda, Bapak Ibu pasti sudah sering dengar hadis ini ya. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Kalau anak keturunan Adam meninggal dunia wafat, maka terputus semua amalan dunianya kecuali berapa perkara? 3. Sedaqatin jariyatin, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diamalkan, au waladin shalihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Tetapi dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, waqala Nabi, beliau bersabda, ada 7 amalan. Berapa amalan Bu? 7 kebaikan yang akan menjadi pendamping kita di malam pertama saat di alam kubur. Setiap kita belum tentu mengalami malam pertama jadi pengantin, karena ada yang belum menikah sudah wafat. Tapi yakinlah setiap kita pasti mau tidak mau, suka tidak suka akan mengalami malam pertama di alam kubur kita masing-masing. Yang mendampingi 7. Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi, 7 amalan. Satu di antaranya au mushafan warathahu, satu di antaranya yang paling depan, yang paling awal mendampingi kita di alam kubur adalah mushaf warathahu, Al-Quran yang diwariskan, Al-Quran yang kita wakafkan dan sedekahkan. Itulah misi visi dakwah kami berangkat dari hadis ini Pak. Kenapa dalam hadis ini kalimatnya mushaf? Karena mushaf itu artinya lembaran-lembaran. Shahaf, mushaf itu lembaran-lembaran. Jadi yang nanti akan mendampingi kita informasi dari Rasulullah itu yang mushaf. Al-Quran ini kan sekarang sudah masuk ke handphone, betul nggak? Al-Quran yang ada di handphone, aplikasi itu tidak masuk dalam kategori mushaf. Mushaf itu ya ini lembaran-lembaran. Fatwa ini dikeluarkan oleh Syekh Yusuf Qaradawi di Mesir. Jadi beliau mengatakan sedekah tidak bisa dalam bentuk Quran digital, tapi harus dalam bentuk mushaf, Quran yang berbentuk. Jujur, untuk mushaf Ibu selama 1 hari kita tolari 1 hari 1 malam, Ibu lebih sering baca-baca Al-Quran mushaf apa handphone? Jujur, jangan munafik biasanya. Lebih sering baca Al-Quran apa handphone? Pasti handphone. Ya, kalau mau jujur ya, 1 hari 1 malam, ayo Ibu lebih sering pegang-pegang Al-Quran atau handphone? Ibu ngaji dari rumah ke masjid yang ketinggalan Al-Quran, balik lagi ya?
Tapi ibu ngaji dari rumah ke masjid yang ketinggalan handphone. Belum saya tanya. Balik lagi ya? Pak Ustadz, boleh nggak baca Al-Quran dari handphone? Boleh. Tapi tetap adabnya beda. Tata caranya tidak sama. Ibu baca Al-Quran harus dalam keadaan berwudu. La yamassuhu illa mutahharun. Tidaklah Al-Quran itu disentuh kecuali oleh mereka yang dalam keadaan suci. Mutahharun. Sekarang ibu baca dari handphone harus wudu nggak? Enggak. Saya pernah lihat video Buya Hamka, video zaman dulu. Saya lihat dia itu Buya Hamka. Kalau mau baca Al-Quran, saya lihat videonya. Dia tidak langsung buka. Dia apakan sama beliau? Dicium, diletakkan di atas kepala, dingin lagi, dicium lagi, seperti beliau membaca ayat-ayat cinta dari Allah. Kita sekarang baca Al-Quran dari handphone, ibu cium, kilo. Ibu baca Al-Quran dari handphone, kan terganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ataka hadithul ghashiyah, wujuh yawma'idhin khashiyah. Notifikasi masuk, ring WhatsApp. Bu, arisan yuk hari ini. Terganggu nggak bu bacanya? Terganggu. Langsung Shadaqallahu selesai. Beda dengan muslim. Nah ini nanti kita bahas. Bapak Ibu yang berbahagia, yang perlu dicatat, kegiatan kami ini keliling dakwah menjemput umat. Kami tidak memberatkan masyarakat, kami tidak memberatkan jamaah, kami tidak memberatkan DKM masjid. Boleh Bapak Ibu tanya ke panitia yang menghadirkan kami, apa ada kami minta diberikan tiket pesawat? Tidak. Mobil kami rental sendiri, penginapan juga kami sewa sendiri. Alhamdulillah, kami tidak membebani umat. Makanya Bapak Ibu saksikan hadirnya kami di sini, datangnya tidak dijemput, pulangnya tidak di sama kayak siapa? Terima kasih. Jauh-jauh cuma dibilang jalan pokoknya. Kok bisa Ustaz sampai ke sini? Alhamdulillah, kemarin siang kami mengisi acara di RSUD Pariaman ya. Dari sanalah para jamaah menyisikan rezeki, itulah yang kami gunakan untuk sampai ke titik ini. Dari umat untuk umat kembali kepada umat. Jadi subsidi silang. Keberangkatan kami ke masjid ini dibantu oleh jamaah di masjid yang sebelumnya kami datangi. Maka izin ayahanda ibunda, sebelum kita masuk pada kajian, kami ingin memberi kesempatan yang sama kepada Bapak Ibu. Yang ada rezeki, silakan bantu adik-adik kami ini untuk bersafari dakwah sehingga bisa sampai di masjid-masjid berikutnya. Insya Allah tanggal 18 kami baru pulang ke Jakarta. Caranya bagaimana Ustaz? Nanti ada Ustaz dan Ustazah kami keliling membawa kantong-kantong sedekah. Demi Allah tidak ada paksaan, seikhlasnya, setulusnya. Ustaz, saya mau donasi Al-Quran, sedekah Al-Quran. Untuk yang ingin sedekah Al-Quran ada waktu khusus nanti setelah saya ceramah sebelum doa. Kalau yang sebelum ngaji ini supaya jelas akadnya untuk bersafari dakwah adik-adik kami. Sebaik-baiknya kebaikan dicontohkan oleh yang mengajak. Kebetulan saya ada rezeki. Nah ini Bu, saya mau kasih contoh. Semua warna sudah saya siapkan. Sini saya sudah lihat mau saya sedekahkan buat bantu safari dakwah. Misal ibu saya minta ambil 1 lembar buat ibu, 1 lembar. Yang ibu ambil di antara warna merah, biru sampai abu-abu. Ibu ambil warna apa? Ayo, warna apa? Merah. Tapi sekarang anggap ini uang ibu. Ibu mau sedekah
Satu lembar yang ibu sedekahi di antara merah sampai abu-abu warna apa? Merah bohong. Yang mudah-mudah biasanya paling banyak warna apa? Abu-abu. Tidak ada paksaan demi Allah, sedekah itu harus bahagia, sedekah itu harus ikhlas lillahi ta'ala. Ada ustaz dan ustazah kami akan toilet, ini saya niatkan untuk menjadi suri tauladan. Silakan Bapak Ibu semuanya berikut bersedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil Bapak Ibu bersedekah diniatkan untuk safari dakwah, sambil bersolawat dipimpin oleh Ustaz Ilham. Kepada Ustaz Ilham kami persilakan untuk memimpin sholat.